Masih ingatkah kalian kisah tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di sebuah perahu, kemudian angin ribut datang dan mereka semua panik, tapi Yesus tidur. Oke, kita langsung baca saja kisahnya di Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Anda ikuti ayat ini pelan-pelan, kita akan bahas. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Berarti murid-murid ini di perahu itu nggak sendiri, ada Yesus di perahu itu. Sama juga dengan hidup kita ya. Saya yakin kita anak-anak Tuhan nggak hidup sendiri, nggak kerja sendiri, nggak melayani sendiri. Tapi ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan dalam keluarga kita, adalah Tuhan dalam pelayanan kita, ada Tuhan dalam pekerjaan kita. Jadi Tuhan bersama dengan kita. Nah, tapi Anda harus ngerti, ketika Tuhan bersama dengan kita tidak berarti semuanya akan lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ayat 24 ditulis begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi di perahu yang ada Tuhan Yesusnya, tiba-tiba Alkitab mencatat sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Dengan kata lain, angin ribut itu menerpa mereka dengan kuat sekali. Dan ini adalah satu situasi yang pasti sangat menegangkan karena resikonya besar. Bahkan ditulis sana perahu itu ditimbus oleh gelombang. Jadi kondisinya sangat kritis sekali. Nah, saya ingin ajak Anda untuk menyadari apakah kita bersama dengan Yesus atau kita tidak bersama dengan Yesus. Tetap saja dalam kehidupan ini akan ada angin ribut yang datang. Angin masalah yang datang, angin persoalan yang datang. Dan kalau engkau ngalami itu semuanya, jangan berpikir bahwa gak ada Tuhan dalam hidupmu. Seringkali ada Tuhan tapi diizinkan. Ada angin ribut. Bahkan kalau saya bisa ngomong sama Anda, tahun ini saya ngerasa dalam hati Tuhan sudah kasih warning terlebih dahulu bahwa tahun ini banyak angin ributnya. Banyak hujan derasnya. Banyak banjir bandangnya. Saya tidak ngomong hanya sekedar angin, hujan, banjir secara jasmani. No, saya lebih bicara tentang guncangan-guncangan besar, masalah-masalah besar, badai-badai besar yang siap datang dan mengamuk di tahun ini. Apakah Anda anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Apakah Anda hamba Tuhan atau saudara siapapun saudara? Tapi angin ribut tetap datang. Ya, pandemi datang terjadi di seluruh dunia. Kita Kristen bukan Kristen tetap saja ngalami. Resesi akan menghantam seluruh dunia. Ya, krisis akan mengamuk di seluruh dunia. Kita bersama Yesus, kita tidak bersama Yesus, semuanya tetap akan terjadi seperti yang dialami murid-murid Yesus pada waktu itu. Itu sebabnya mereka panik. Tapi yang menarik di ayat yang kita baca tadi, ditulis begini, tetapi Yesus tidur. Coba Anda bayangkan, ini perahunya sedang ditimbus gelombang. Ini angin ribut sedang mengamuk dengan sangat kuat sekali. Murid-murid Yesus panik, ketakutan. Ditulis begini, tetapi Yesus tidur. Wow. Yesus hatinya rileks, santai. Dia punya ketenangan yang luar biasa di tengah situasi yang sangat genting seperti itu. Yesus tidur.
Wow. Saya mau berdoa melalui sharing firman Tuhan hari ini, apapun angin ribut yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu, apapun hujan deras, apapun banjir bandang yang sedang melanda kehidupanmu, Tuhan tetap memberkati tidurmu nyenyak. Mulai malam ini tidurmu nyenyak. Setiap malam tidurmu nyenyak. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah bertahta dalam hatimu. Karena Anda punya ketenangan dan Anda merasakan kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan ada dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Orang lain tegang, orang lain panik, orang lain stres. Tapi Anda tidur, Anda rileks, Anda tenang, Anda damai. Walaupun situasinya genting. Kita lanjutkan dulu ya pembacaan kita ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Jadi mereka panik sekali. Ya beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus damai sekali, tenang sekali. Tapi murid-muridnya panik, ketakutan, mereka histeris, mereka teriak-teriak. Saya berdoa Anda nggak termasuk orang yang histeris ketika badai datang. Anda nggak termasuk orang yang panik, ketakutan ketika angin ribut datang. Karena Anda panik nggak panik, Anda stres nggak stres, Anda histeris nggak histeris, angin ribut tetap mengamuk kok. Kecuali kalau kita stres, kita histeris, kita panik, terus nggak ada angin ribut, ya silakan saudara panik, silakan saudara histeris. Tapi paniknya kita tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya berdoa Anda hari ini, saat ini juga, Roh Kudus berikan damainya, ketenangannya, sehingga orang lain panik, Anda tetap tenang. Orang lain bingung, Anda tetap damai. Orang lain ketakutan, Anda tetap rileks bersama dengan Tuhan. Oke, ya. Ayat yang ke-26. Tuhan Yesus ngomong gini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, kalau Anda punya damai yang dari Tuhan, Anda punya ketenangan yang dari Tuhan, Anda punya otoritas ilahi yang dari Tuhan, Anda tidak ikut takut ketika angin ribut mengamuk, maka ketenangan yang dalam hatimu, damai yang ada dalam hatimu, yang memenuhi hatimu akan meluap, akan mengalir keluar, sehingga semua keributan yang ada di sekelilingmu akan diteduhkan, akan ditenangkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak ikut ribut, dia tidak ikut panik, dia tidak ikut takut ketika situasinya ribut, ketika anginnya ribut. Tetapi dia tetap tenang. Dan justru karena dia tenang, dia bisa menenangkan angin ribut. Dia bisa menenangkan orang-orang yang ikut ribut di sekelilingnya. Dia bisa meneduhkan semuanya. Saya berdoa damai saudara, damai yang dari Tuhan yang meluap dalam hatimu, itu bisa meneduhkan orang-orang di sekeliling saudara. Itu bisa menenangkan bahkan semua angin ribut, badai masalah yang sedang mengamuk. Ikut tenang karena ada kuasa Allah yang bekerja dan mujizat yang terjadi. Nah, tapi yang saya ingin ajak untuk kita pikirkan dan renungkan dan teliti, kenapa angin ributnya sama? Mereka ada di perahu yang sama, di danau yang sama. Kenapa murid-muridnya ikut panik, ribut, takut? Tapi Tuhan Yesus tenang. Tuhan Yesus rileks, Tuhan Yesus santai. Jadi kalau kita ngomong ya, gara-gara masalah saya stres, karena ada persoalan saya jadi
takut, saya jadi khawatir. Sebenarnya enggak juga. Karena sama-sama angin ributnya, sama-sama persoalannya datang. Yang lainnya panik, Tuhan Yesus bisa tetap tenang. Jadi tenang atau panik itu bukan karena angin ributnya. Tapi ada yang membedakan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sehingga responsnya bisa berbeda. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus bisa tetap tenang di saat yang lainnya panik? Di saat angin ribut mengamuk. Kita baca Lukas 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ditulis begini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sekarang ayat 16 ini kuncinya, perhatikan. Akan tetapi, ia di sini Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Coba Anda renungkan ini. Di saat popularitasnya sedang naik, dia tidak melihat itu, wah ini kesempatan terus all out semuanya full di situ, nggak punya lagi waktu berdoa, nggak punya waktu lagi untuk bersekutu intim dengan Roh Kudus, mendekat sama Allah. No. Tuhan Yesus disiplin secara konsisten dan teratur di waktu-waktu tertentu, bahkan sedang peaknya, sedang sibuk-sibuknya. Alkitab mencatat, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang tenang, di mana semuanya tenang, supaya apa? Dia bisa berdoa. Tidak heran dalam hatinya ada ketenangan yang luar biasa. Tidak heran dalam hatinya ada kedamaian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia selalu menjaga damai yang dari Allah. Dia selalu menjaga ketenangan yang dari Allah. Terus terpelihara dalam hatinya. Karena dia punya waktu mendekat sama Allah. Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Dan sementara dia berdoa, dia dekat sama Allah. Fokusnya bukan sama dunia. Fokusnya bukan sama situasi kondisi jasmani yang di sekelilingnya. Fokusnya ada pada Tuhan. Fokusnya ada pada Allah. Fokusnya dia memandang Allah. Yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Allah yang in control. Allah yang pegang kendali penuh atas setiap situasi kondisi. Dia tuh ngelihat itu benar-benar. Dia tahu bagaimana Allah berkuasa untuk mengubah semua keadaan. Untuk mengendalikan semua keadaan. Dia fokusnya sama Allah. Beda sama murid-muridnya. Murid-muridnya gak punya waktu untuk berdoa. Gak punya waktu untuk menenangkan diri. Gak punya waktu untuk mendekat sama Allah. Jadi fokusnya murid-muridnya adalah situasi kondisi di sekelilingnya. Fokusnya murid-muridnya adalah perkara-perkara di bawah. Hal-hal yang secara jasmani. Itu sebabnya begitu angin ribut mengamuk, itu yang dilihat sama mereka langsung panik. Tapi Tuhan Yesus beda, dia sudah melatih dirinya, fokusnya ngelihat Bapa surgawi. Fokusnya dekat sama Allah yang berkuasa mengendalikan semua keadaan. Karena fokus mereka beda, responnya beda. Di saat murid-muridnya panik, ketakutan karena ngelihat situasi kondisi, Yesus karena ngelihat Allah berkuasa, Bapa surgawi pegang kendali, hatinya tenang, hatinya rileks, hatinya santai. Di saat yang lainnya panik, dia tidur. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk cek masing-masing hati kita. Hati kita banyak tenangnya atau banyak takutnya? Banyak damainya atau banyak khawatirnya? Banyak rileksnya atau banyak tegangan tingginya? Kalau saudara banyak paniknya, takutnya, tegangan tingginya, stresnya, depresinya, sudah bisa dipastikan fokus kita salah. Fokus kita pasti bukan sama Tuhan. Fokus kita pasti sama situasi kondisi. Fokus kita hanya pada apa yang kelihatan oleh mata. Itu sebabnya hari ini tangkap rema ini. Pelajari, tiru, teladani apa yang Yesus lakukan. Punya waktu secara konsisten dari waktu ke waktu secara teratur.
Anda mengundurkan diri ke tempat-tempat yang tenang untuk saudara berdoa. Anda mendekat sama Allah dan Anda fokuskan hatimu sama Tuhan. Sehingga apapun goncangan yang terjadi dalam hidupmu, angin ribut yang mengamuk, hujan deras, masalah yang datang, banjir persoalan yang terjadi, tapi engkau tetap damai, engkau tetap tenang, imanmu tetap kokoh, dan karena itu ada kuasa Allah yang deras mengalir, otoritas ilahi Tuhan yang luar biasa, dan dengan iman engkau deklarasi profetik, semua angin ribut tenang, semua masalah teduh, dan Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, masalah bukan lagi masalah. Masalah jadi mahkota, kegagalan jadi keberhasilan. Dan Anda akan melihat terobosan-terobosan besar Tuhan kerjakan tahun ini dalam kehidupanmu. Jadi tangkap remanya dan alami damai yang luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal bertahta. Saat ini juga terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, silahkan subscribe, likes, dan sharekan konten-konten di GSM ini kepada teman-teman saudara. Dan biarlah hidup saudara tambah hari, tambah diberkati, tambah jadi berkat. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.